Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah abadikan ke dalam kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan, di mana bulan itu Allah wajibkan puasa kepada umat Islam sedunia yang jumlahnya kurang lebih 1,4 miliar. Dan Ramadan itu Allah wajibkan puasa tidak pandang bulu, baik pejabat maupun rakyat, mulai dari Bapak Presiden sampai bakul duren, dari Pak Menteri sampai tukang patri, dari gubernur sampai tukang cukur, dari bupati sampai bakul roti, dari Pak Camat sampai bakul tomat, dari RT sampai jual sate. Apabila di hatinya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ia sudah balik dan berakal sehat, maka wajib menjalankan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan puasa sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah sejak tahun kedua Hijriah. Bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya berjumpa dengan puasa Ramadan selama 9 kali. Dan Allah wajibkan puasa tidak hanya kepada baginda Rasul bersama umatnya saja. Orang-orang dahulu pun diwajibkan puasa. Di antaranya Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam satu riwayat, sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga ke permukaan bumi ini, Nabiullah Adam berpuasa. Satu riwayat lagi, Nabiullah Adam berpuasa 3 hari setiap tahun dan setiap bulan. Kemudian Nabiullah Nuh bin Lami bin Matusalih bin Idris bin Sis juga berpuasa selama setahun penuh kecuali 2 hari raya. Nabiullah Musa bin Imran bin Yasar bin Kohat bin Yakobat bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim
juga berpuasa selama 40 hari 40 malam ketika beliau berada di Bukit Tursida, ketika hendak berkalam kepada Allah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim bin Azar bin Tahur bin Saruh bin Ra'u bin Abar bin Salih bin Arfaksad bin Sam bin Luh juga berpuasa setiap tahun berpuasa, tahun ke depan tidak berpuasa. Dalam satu riwayat, ketika Namrud mengumpulkan kayu bakarnya untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disitulah Nabi Ibrahim berpuasa. Di saat dilempar ke kobaran api, Nabiullah Ibrahim dalam keadaan berpuasa. Disitulah diselamatkan oleh Allah. Ya darukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kemudian Nabiullah Daud alaihissalam berpuasa, satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Nabiullah Yusuf alaihissalam berpuasa selama masa tahanan ketika dituduh, difitnah berselingkuh dengan Siti Zulaikha. Nabiullah Yunus alaihissalam berpuasa ketika berada di dalam perut ikan hiu. Disitulah Nabi Yunus berpuasa. Nabiullah Ayub alaihissalam menghadapi berbagai masalah, mendapatkan musibah yang luar biasa. Nabiullah Ayub alaihissalam berpuasa. Kemudian semua para nabi dan para rasul, orang-orang yang dahulu sebelum Islam datang, Allah wajibkan puasa sebagaimana ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan puasa ini tujuan dan maksudnya supaya kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wastinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah itu apa? Yang pertama, cirinya orang yang takwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, ada tidak ada, cair belum cair, gajian belum gajian, tidak mengenal kondisi situasi apapun. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, cirinya orang yang takwa kepada Allah, wal kadiminal ghaid, bisa menahan emosionalnya, bisa menahan amarahnya. Ia bisa marah, tapi ia bisa menahan amarah. Contoh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika beliau memanggil pelayannya, satu kali dipanggil tidak datang, dua kali dipanggil tidak datang, sampai tiga kali tidak datang. Apakah Sayyidina Ali bin Abi Thalib marah? Tidak. Bahkan bertanya, wahai pelayan, apakah engkau tidak mendengar panggilanku? Kemudian ia menjawab, wahai Tuan, Tuan ini orang yang bertakwa kepada Allah dan Tuan bisa menahan amarahnya. Yang ketiga, ciri orang yang takwa kepada Allah, wal afina 'anin nas, bisa memaafkan kepada siapapun, kepada sesama manusia, walaupun ia pernah memfitnah, menzalimi dan menyakiti. Kalau ia datang minta maaf, sebagai orang yang takwa harus memaafkan siapapun yang minta maaf. Kemudian ciri orang yang takwa, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada alam semesta. Kemudian walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim
wa may yastaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang takwa apabila selesai melakukan perbuatan kejinya, perbuatan maksiatnya, ia tutup dengan astaghfirullahaladzim. Ya Rob, ampuni dosa-dosa kami. Ya Rob, ampuni sebusuk apapun aib-aib kami. Ya Rob, ampuni segelap apapun masa lalu kami. Ya Rob, ampuni sehina apapun diri kami. Tapi ingat, orang yang takwa kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ia tidak akan mengulangi perbuatan kembali. Hari ini ia mabuk, besok tidak akan mabuk lagi. Hari ini dia judi, dia tidak akan judi kembali. Itulah ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi orang yang takwa kepada Allah, maka balasannya apa? Balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ingat, surga itu seluas petala langit, petala bumi, dan surga itu sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kami tutup, mari kita bersama-sama dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita selalu menjaga 3M HK. Pertama, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.